kemarin menuju ke KPK eta terkait ngalaporkan terkait tahun. Nah, saudara nama KPK teh terus 3 kalinya Juni, terus kemarin bulan Februari Maret yang April 3 kali, berarti itu mah dukungan kanggo Pak Wali Kota Bandung sareng Pak Erwin keur kerjasama jeung ke KPK. Sebab di Bandung jengah cenah ningali korupsi, beliau teh konsultasi. Dukungannya Gitu. semacam apa? Saya mendukung, teman-teman aliansi mendukung bahwa sikap Wali Kota Bandung dengan Kang Erwin ya Pak Wakil itu udah bagus. Bagaimana di Bandung ini mungkin ada kejadian korupsi anu di sifatnya teh non bertubi-tubi. Nah, jadi beliau juga konsultasi. Nah, dalam konsultasi itu, dalam wawancaranya Pak Farhan di KPK itu dia minta supervisi dalam rangka pencegahan ya pendidikan korupsi. Nah, namun kita juga perlu tahu naon wae sih disebut supervisi dan sebagainya. Tapi intinya mendukung. Ya. Memang pemerintahan Farhan dan Erwin tidak boleh terbebani dengan masa lalu tentu. Nah, gitu khususnya ya pejabat sebelumnya yang terlibat korupsi dan sebagainya ya, diduga korupsi itu ya emang Pak Farhan tidak boleh terbebani dengan itu. Apa aja yang dilaporkan kemarin ke KPK? Kalau ke KPK kita menindaklanjuti yang bulan Juni ya terkait Perumda Pasar. Kita pernah melaporkan kaitannya. Ini yang Juni ya, yang Juni itu kita melaporkan terkait kerjasama Wagros ya tentang reklame di pasar, branding, dan ini masih menyisakan persoalan. Karena pelakunya emang sudah tidak ada. Wagrosnya juga sudah tutup. Tapi kan ada tindakan pelanggaran hukum. Dari perjanjian kerjasama diduga ada penyimpangan dalam perjanjian kerjasamanya. Nah, ini yang lagi diproses. Ya. Kalau Wagrosnya sudah ditangani APH lain. Nah, cuman karena ada tindakan melawan hukumnya, nah ini yang kita akan lengkapi terus data-data. Nah, di samping itu pula karena mungkin ada temuan yang lain kayak kita sekaligus melaporkan temuan yang lain gitu. Seperti temuan yang lain apa kemarin yang dibicarakan lebih masalah perjanjian kerjasama, masalah jabatan. Kalau bidding untuk open bidding kemarin tuh kita bikin pernyataan ya, meminta KPK hadir ya, karena kami duga ada informasi yang langsung ke chat saya, ke inbox FB saya juga terkait ada dugaan sebelum bulan Ramadan teh aya pertemuan, Bro. Pertemuan yang di Lembang. Yang di Lembang itu kan ini lengkap ya, lengkap. Lengkap juga ada fotonya. Ya. Ini mungkin bisa jadi alat bukti sih sebetulnya. Ya. Nanti kan kalaupun wah cenah itu mah ngumpul biasa ya, bukan kepada saya menjelaskannya. Ya. Kami kan hanya menanyakan. Teman-teman memberikan informasi dan kami juga konsultasi ke KPK. Nanti jelaskannya ke KPK lah, jangan ke kami. Pertemuan di Lembang itu ada pertemuan koordinasi biasa atau gimana kan kita juga nggak ngerti. Cuman kita punya 2 alat bukti sih. Alat bukti apa? Bentuk cat sama foto. Itu dalam open bidding itu istilahnya yang apa yang istilahnya yang harapan aliansi harapan tetap ya dengan kerjasama Kang Farhan ke KPK karena beliau itu lihat di Kota Bandung jengah ya dengan korupsi bertubi-tubi dan itu melibatkan pejabat tinggi di Kota Bandung loh gitu ya. Mungkin Kang Farhan juga membuktikan lah dengan konsultasi ke sana tentang ukur konsultasi pencitraan. Kita lihat aja nanti dalam pengisian kekosongan jabatan beliau masih ingat nggak dia pernah datang ke KPK atau masih mengangkat pejabat-pejabat yang diduga terlibat kan gitu ya. Nah, terlibatnya apa? Yang jadi saksi kemarin di pengadilan Pak Ema ya. Nah, ini kan juga harus jadi pertimbangan biar supremasi hukum tegak, biar dia menjadi saksi juga fokus. Ya, yang jadi saksi itu sendaknya ya kalau bisa jangan dibebani dengan jabatan-jabatan di Kota Bandung lah gitu loh merenang. Hari itu untuk pasar Gede Bage, Pak. Gede Bage masih tetap perjanjian kerjasama yang kita perhatikan ya. Perjanjian kerjasamanya aset udah habis 2020 yang saya baca dari perjanjian itu harus diserahkan ke pemerintah kota dengan diketahui oleh gubernur karena yang saya baca itu perjanjian ada anggaran dari provinsi, tidak langsung ke Perumda. Dan 2 lagi, satu pasar ini Siroyom itu terkait yang saya dengar itu dari lahan ya. Oh, lahan ya. Penyerobotan lahan apa? Bukan penyerobotan. Jadi gini, Ciroyom itu habis 2024. Ya. Tetap harus diserahkan dulu ke pemerintah, BAST-nya, berita acara serah terima, langsung ada pengukuran ulang. Ya. Nah, kenapa harus diukuran ulang Pasum Pasos? Karena ada dugaan
bahwa itu digunakan pembebasan katanya dan untuk Flyover. fasilitas jalan flyover itu kan gitu. Itu takutnya harus jelas ya, karena nanti akan berubah dari nilai daripada revitalisasi tentunya. Itu Gitu. biasanya kalau yang terlibat mana aja, Pak? Ya Kalau untuk lahan. harusnya mah kan kalau lahan aset, Ya, cuman kan nanti kita konfirmasi ke aset, tahu nggak kan, bisa jadi nggak tahu aset, ya. atau itu bisa jadi dari Perumdanya sendiri yang melakukan itu atau gimana ya, itu nanti perlu didalami. Terus caur gelis Ya. Syaur gelis itu tentang pembangunan gimana tuh? dengan mangkraknya 6 tahun ya kurang lebih, karena ini di media mana-mana juga udah banyak. Terus juga terakhir saya ada Kang Haji Edwin waktu sidak tuh luar biasa. Ternyata Haji Edwin menyampaikan bahwa bukan 29,5 miliar tapi 32,2 miliar itu waktu zaman Perumda Pasar dijabat oleh PJ. Ya. PJ Dirut ya saat itu Kabag Ekonomi yang menjadi PJ Dirut itu jadi 32,2 miliar ya pada saat itu. Jadi di samping juga pada saat itu qadarullah nasib Dirutnya juga berproses di Garam Juara juga ternyata ini ada juga PJ ya saat PJ bukan PJ PLT mungkin PLT Dirutnya itu ku Kabag Ekonomi pada saat itu 32,2 miliar. Nah ini anggaran yang cukup besar yang harus dipertanggungjawabkan. Cuman kan yang saya pikirkan di Syaur Gelis itu pedagang karunya di nota PPS dagang teh power cilaka. Nah kita hak pedagang berikan aja orang bangunan yang beres. Nah proses hukumnya silakan aja gitu kan. Tidak terpengaruh oleh dengan pedagang. Nah, pedagang mah haknya. Kasihan atuh mun aya rugrung naon. Nah tapi kata Kang Edwin di beberapa media mengatakan bahwa itu harus dipertanggungjawabkan karena Ya. anggaran APBD begitu. Proses hukumnya harus. Satu lagi, Pak, untuk pasar baru. Pasar baru masih dalam bukan sengketa, lebih dalam perpanjangan ya, gitu dalam perpanjangan pasar baru itu. Jadi kita nunggu aja hasil dari ingkrah pengadilan sekarang kan, bagaimananya. Cuman yang jelas pedagang sebelumnya beberapa waktu lalu kan banyak aksinya terkait nyegok, maruman listrik itu juga kayaknya sekarang lagi diselesaikan lah, lagi calling down. Cuman pasar baru juga sama terkait dengan perjanjian kerjasama sebetulnya. Harapannya untuk kinerja Iya, Kang Farhan dengan Kang Haji Erwin apa harapannya? Harapannya simpel aja lah, yang kita lihat aja di media, beliau datang ke KPK minta supervisi di KPK itu aja. Harapan saya bekerja serius, patokannya dia udah ke KPK, jadi itu harus jadi patokan. Kan begitu, jangan udah ke KPK tapi terjadinya seorang Bandung mah gitu. Untuk masyarakat Bandung itu sendiri? Bandung kudu lebih sejahtera, mengutamakan kesejahteraan, kan begitu ya hari ini. Targetnya sesuai amanat undang-undang, mesejahterakan rakyat selesai, Oke. gitu kan.